Kebutuhan darah di Kota Palembang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dari 5.000 kantong per bulan menjadi 7.000 kantong per bulan. Wakil Wali Kota Palembang sekaligus Ketua PMI Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengatakan, sekarang kebutuhan darah sedang melonjak dari 5.000 kantong darah menjadi 7.000 kantong darah per bulan. Membantu pemenuhan kebutuhan darah, Yayasan Buddha Suci bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Palembang menggelar kegiatan donor darah. Donor darah digelar di Aula SMA Kusuma Bangsa Palembang dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 12.00 waktu Indonesia Barat dan dihadiri Wakil Wali Kota Palembang sekaligus Ketua PMI Kota Palembang Fitriyanti Agustinda. Fitriyanti berharap kegiatan ini dapat menginspirasi dan diikuti banyak pihak, karena kalau PMI saja tentu sulit memenuhi target kebutuhan darah. Wakil Ketua Yayasan Buddha Suci Suharjo Marzuki mengatakan, donor darah tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar 2-3 bulan sekali. Sementara itu, pengurus Yayasan Kusuma Bangsa Evi Denis Kusuma mengungkapkan, donor darah memiliki target 150 pendonor, tetapi yang baru ikut 78 pendonor sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dia berharap agar dengan donor darah ini guna membantu PMI mendapat stok darah yang banyak untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Gorong-gorong atau saliran air di Kota Palembang harus diperbesar untuk mengatasi banjir yang sering terjadi. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda usai kegiatan donor darah di Aula SMA Kusuma Bangsa Ahad 10 April siang mengatakan, yang menjadi persoalan bukan pada kolam retensi di Simpang Polda, melainkan belum ada gorong-gorong yang cukup besar. Pinda menyebutkan dia telah bertemu dengan Balai Jalan dan PUPR Kota Palembang membicarakan pencegahan banjir. Saat ini ada 33 titik yang menjadi rutinitas banjir, terutama di Simpang Polda yang cukup lama dan harus diperhatikan. Menurut Finda, kolam retensi sifatnya untuk menampung air. Kondisi kolam retensi harus kering saat musim kemarau, agar saat musim penghujan kolam retensi dapat menampung air. Finda menyebutkan Balai Jalan berjanji akan segera menyampaikan hal tersebut dan juga segera melaksanakan kegiatan atau tindakan secepatnya mengatasi permasalahan itu. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Rumah Busana Tria hadirkan konsep fashion dengan tema Raya Ceria. Tema ini sesuai dengan tahun di mana kegiatan aktivitas dalam menjalankan Hari Raya Lebaran diberikan kelonggaran setelah 2 tahun terakhir dicekam oleh pandemi COVID-19. Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momen yang paling ditunggu bagi umat muslim. Umumnya masyarakat dapat berburu busana muslim atau fashion untuk menyambut Lebaran. Terlebih Lebaran di tahun ini aktivitas masyarakat lebih dilonggarkan dari tahun sebelumnya. Alwan Triati Tundrarismi, owner rumah busana yang berada di Jalan Anggar, Blok E, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang ini, masyarakat sudah tidak sabar untuk menantikan momen berkumpul bersama keluarga. Di momen Lebaran ini juga masyarakat mempunyai keinginan untuk menampilkan dan memakai fashion busana sama seperti tahun sebelum pandemi. Rumah Busana Tria telah menyediakan 7 macam desain dan ratusan busana yang dijamin kualitasnya lembut dan nyaman untuk menyemarakkan Lebaran Idul Fitri. Selain pakaian, Rumah Busana Tria juga menyediakan mukena, mulai dari mukena biasa dan mukena eksklusif. Harganya mulai dari Rp250.000 sampai Rp750.000. Selain menyediakan pakaian jadi, Rumah Busana Tria juga bisa langsung mendesain pakaian sesuai dengan keinginan dari pemesan. Namun berhubung pandemi COVID-19 belum usai menyediakan pakaian yang telah jadi dan siap menerima orderan secara online. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.
Polrestabes Kota Palembang menargetkan akan membuat rumah singgah di setiap polsek di setiap kecamatan dan Kota Palembang. Kapolrestabes Kota Palembang Kombes Pol Muhammad Najib usai kegiatan donor darah di Aula SMA Kusuma Bangsa Ahad 10 April siang mengatakan, rumah singgah dibuat untuk anak-anak yang putus sekolah, guna diberi pendidikan atau pelatihan untuk masa depannya. Harapannya agar anak-anak yang kurang mampu dari masyarakat Kota Palembang dijamin pendidikannya dan kemakmurannya. Najib menyebutkan saat ini rumah singgah terdapat di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sako dan Sukarami. Target realisasi rumah singgah selanjutnya dalam waktu dekat di Rumah Susun. Nabang, Sumeko TV melaporkan.